Shalom Bapak Ibu dan semua saudara, jumpa lagi di hari yang berbahagia ini. Kita bersyukur, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami kembali akan renungkan firman-Mu. Berkatilah sehingga kami menjadi orang-orang yang dapat memahami dengan benar dan dapat menghidupi firman-Mu dalam kesehari-harian kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kita di Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Nah Bapak Ibu, tema kita adalah iman yang hidup. Iman yang hidup. Nah kalau ada iman yang hidup berarti ada iman yang mati. Nah iman yang mati itu seperti apa? Nah, Dr. Louis Berkhof berkata iman yang mati itu seperti pertama iman historis gitu ya, keturunan. Jadi kalau ayah ibunya Kristen sudah pasti anaknya Kristen. Itu turunan begitu ya. Nah kalau bahasa Alkitab ini iman lahir dari hal-hal yang jasmani atau daging gitu ya. Kemudian yang kedua ada iman mujizat. Nah, iman mujizat itu dia beriman ketika dia disembuhkan, waktu sakit, ketika dia dipulihkan ekonominya, rumah tangganya, baru beriman. Ya. Nah ini yang terjadi. Ya. Dan yang ketiga iman sementara. Iman sementara ini situasional, fluktuatif gitu ya. Kalau dalam situasi yang mungkin dia senang dengan Tuhan, senang gitu. Tapi kalau ada masalah-masalah yang sungguh-sungguh mengecewakannya, dia akhirnya tidak lagi takut Tuhan, tidak lagi ikut Tuhan. Nah, ini yang terjadi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini hal yang harus kita sadari. Kalau bahasa Louis Berkhof lagi yang lain dikatakan orang yang iman yang mati itu seperti orang ateis, ya, ateis teoritis dan ateis praktis. Ateis teoritis artinya apa? Secara praktek, secara kesehari-harian dia seperti orang beriman. Ya, dia berbuat baik, dia melakukan hukum-hukum atau norma-norma kebaikan, tapi secara teori dia tidak percaya Tuhan, dia tidak takut Tuhan gitu ya. Tapi yang kedua ada ateis praktis gitu. Ateis praktis itu adalah apa? Secara teori dia kenal Tuhan, dia percaya Tuhan, tapi kesehari-hariannya sesungguhnya dia ateis. Dia tidak percaya bahwa ada Tuhan yang melihat dia, ada Tuhan yang memperhatikan, dia tidak takut Tuhan. Nah ini kata bahasanya Louis Berkhof, ini orang ateis juga. Nah banyak orang Kristen juga begini kan. Di gereja puji Tuhan, tapi di luar gereja ketika kita dalam hari-hari kita tidak takut Tuhan. Nah ini namanya ateis juga gitu ya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena itu ya mari kita hidupi iman yang hidup itu. Iman yang hidup itu seperti apa? Mari kita memahaminya ada 3 hal. Yang pertama, maksudnya iman itu hidup karena yang menghidupkannya Tuhan melalui Roh Kudus. Ketika dia percaya dan menerima Kristus, maka Roh Kudus ada padanya. Dan wujud atau bukti kalau iman itu hidup adalah terlihat, dirasakan, dan berdampak. Itulah yang disebut dengan perbuatan-perbuatan atau buah karya. Jadi kalau tidak ada perbuatan, maka itu bukan iman. Dengan kata lain, ya dia tidak beriman atau rohaninya memang nggak ada atau mati. Maka yang ada adalah apa? Kemunafikan, topeng gitu ya. Ya semua orang bisa begitu ya. Secara lahirnya nampaknya agama atau agamis begitu. Tapi dalam kehidupan yang sesungguhnya dia tidak hidup yang benar. Nah yang kedua, maksudnya iman tanpa perbuatan adalah mati adalah karena kalau dia beriman pasti akan ada apa? Sesuatu yang terlihat dalam perbuatan-perbuatannya yang berasal dari imannya. Karena iman atau karena perbuatan juga harus berdasarkan iman. Jadi iman tanpa perbuatan adalah mati, tetapi perbuatan-perbuatan tanpa atau tidak berdasarkan iman juga mati gitu ya. Nah, seperti apa perbuatan yang dikatakan dari iman itu? Yakni perbuatan-perbuatan yang apa? Yang melampaui segala akal. Perbuatan-perbuatan yang melampaui seperti apa? Yang sungguh tidaklah sama dengan standar atau segala apa ukuran dunia dan manusia ini. Ya. Ambil contoh, Nuh misalnya kan. Di tengah semua mayoritas orang sudah berdosa, sudah hidup jahat, dia tetap satu keluarganya ini tetap sungguh-sungguh dengan Tuhan. Inilah iman yang radikal. Dia tidak kompromi. Yang kedua siapa? Abraham. Dia tidak tahu kemana nanti tujuannya, tapi dia meninggalkan tanah kelahirannya. Walaupun dia sudah mapan, tapi dia pergi. Bahkan dia bisa merelakan anaknya Ishak kan untuk dikorbankan. Itu suatu yang kalau bukan iman itu tidak bisa. Gitu ya. Karena dia dapatkan di hari tuanya yang memang sudah tidak mungkin lagi punya anak. Gitu ya. Maka ketika diberikan itu sesuatu yang
Luar biasa. Kemudian siapa lagi? Musa. Dia adalah anak putri Firaun, tapi dia rela tinggalkan status itu untuk apa? Dia melayani Tuhan. Ya, kemudian siapa lagi? Petrus. Dia sudah sepanjang malam bersama murid-murid lain menjala ikan, tapi tidak dapat apa-apa. Tapi ketika Yesus menyuruh untuk menjala, ya, di waktu sudah siang, akhirnya dikatakan apa? Ya, bahwa sepanjang malam kami bekerja keras, kami tidak punya dan tidak mendapat apa-apa, tapi karena Engkau yang menyuruhnya. Ini bicara apa? Sesuatu yang sungguh-sungguh beriman melampaui akal, gitu ya. Maka kami jala juga. Dan apa yang terjadi? Mereka mendapatkan sejumlah besar ikan. Luar biasa. Nah, saudara, jadi kalau kita beriman dan perbuatan kita tidak sampai seperti ini tidak ada artinya apa-apa. Kalau ada pergumulan sedikit, ya kita ngambek. Ya, kalau ada masalah misalnya mau pelayanan tapi hujan atau mungkin pilek, kita mulai nantilah, gak usah pergilah. Nah, ini belum seberapa begitu ya. Atau kita malah marah-marah, sungut-sungut, mundur dari pelayanan. Atau kita dikasih tanggung jawab, kita malas-malasan, tidak bergairah, bahkan banyak menunda-nunda, bahkan mencari-cari alasan. Maka kalau begitu tidak perlu beriman kepada Kristus. Ya. Karena orang-orang yang tidak percaya pun ya memiliki hal seperti ini. Ya. Dan itu sebabnya ya buat apa kita beriman kalau hidup kita ya biasa-biasa, bahkan lebih ya mundur dari orang-orang yang biasa malah kan. Untuk hal biasa aja kita tidak mampu, apalagi sesuatu yang melampaui segala standar dan ukuran dunia ini. Nah, yang ketiga, maksudnya iman tanpa perbuatan adalah mati. Karena itu artinya iman kita tidak akan bisa menghidupkan orang lain, membangunkan orang lain, menyadarkan orang lain, serta menyelamatkan orang lain. Dan itu artinya mati. Kenapa? Karena buat apa kita hidup tapi kita tidak berfaedah? Buat apa kita hidup tapi kita tidak berguna dan hidup kita tidak berdampak serta tidak bermakna apa-apa. Karena itu milikilah iman yang hidup. Karena perbuatan-perbuatanmu menghidupkan dan menyelamatkan orang lain. Ya, seperti contoh Yusuf kan. Walaupun dia diperlakukan tidak baik, tapi di ujung dan di akhir hidupnya dia akhirnya bisa melayani, menyelamatkan segenap bangsa yang penuh dengan masalah kelaparan, termasuk keluarganya. Dia tidak punya apalagi hati untuk dendam, untuk membalas, walaupun itu dia punya kesempatan. Nah, itulah orang-orang yang sungguh luar biasa. Kamu meraka-rakakan yang jahat, tapi Tuhan meraka-rakakan yang baik. Belum lagi siapa? Esther juga menyelamatkan orang Yahudi. Ya, ketika Haman menyuruh ya untuk membunuh orang-orang Yahudi, dia berani berkorban nyawanya sekalipun untuk supaya umat Tuhan tidak. Nah, itulah artinya bagaimana dia ada untuk menyelamatkan dan menghidupkan orang. Belum lagi Paulus sebagai hamba Tuhan yang menderita, dia melayani. Padahal sebelumnya dia tokoh yang sangat dihormati, dikagumi. Tapi dia rela meninggalkan itu karena Kristus. Dan yang paling teladan utama itulah Yesus. Dialah yang sudah menjadi contoh. Dia yang mulia menjadi hina agar dengan kehinaan yang kita mulia. Dia yang sungguh kaya telah menjadi miskin supaya dengan kemiskinannya kita diperkaya. Maka inilah iman yang sejati. Bahwa iman yang hidup itu akan menghidupkan kita. Dan menghidupkan siapapun ya, melalui dan karena iman kita. Mari kita memiliki iman yang hidup. Sehingga iman itulah yang hidup dan yang menyelamatkan kita. Bahkan lewat iman kita menyelamatkan juga orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Meteraikanlah di dalam hati kami dan kehidupan kami dalam sehari-hari kami. Sehingga kami sungguh-sungguh dapat dilihat sesuatu yang nyata dari iman kami. Lewat perbuatan dan setiap gerak bahkan langkah karya kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah Bapak Ibu firman Tuhan, kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.